Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini terkait mata kuliah kewarganegaraan, dan insya Allah hari ini akan membahas demokrasi ya secara umum dan demokrasi di Indonesia ya. Dan di situ dari kelompok Mas Ronald ya sama Mas Fajar ini sudah share materi, silahkan bisa dibuka sambil mendengarkan presentasi, bisa dipelajari kemudian nanti ditanyakan. Oke, silahkan bisa dimulai Mas Ronald sama Mas Fajar. Santai saja, enggak usah terburu-buru, dijelaskan dengan baik. Oke, silahkan. Apakah sudah keluar tes? Udah Mas, udah. Oke. Silakan Mas Ronald. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ronald Virgi Saputra dan Muhammad Fajar Wahyu Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan demokrasi secara umum dan demokrasi di Indonesia. Next, Mas. Secara etimologis, kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos, yang artinya rakyat, dan kata kratos, yang berarti kekuasaan. Salah satu pengertian tentang demokrasi yang paling terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Dirinya menyebut bahwa makna demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Next. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama, pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Next. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung arti bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Next. Demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada Abraham Lincoln, menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua, Aristoteles menjelaskan bahwa demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Yang ketiga ada Hans Kelsen, menjelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang keempat, Joseph A. Kimmer juga menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas para rakyat. Bentuk demokrasi secara umum. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Yang kedua ada demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat, mengambil keputusan bagi mereka. Next. Untuk materi selanjutnya dipersilakan untuk Mas Fajar. Oke, terima kasih Mas Ronald. Ya, sama-sama. Untuk presentasi selanjutnya
saya menyampaikan yaitu tentang tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Nah, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum. Yang pertama ada kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Kelima, mencegah perselisihan. Prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Keempat, pergantian kekuasaan berkala. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Yang kelima, peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, tahun 1945 sampai 1959. 1 bulan setelah kemerdekaan, negara kita menganut sistem demokrasi konstitusional atau demokrasi parlementer. Pada sistem demokrasi ini, parlementer dan partai berperan penting dalam jalannya pemerintahan negara. Yang kedua, tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem presidensial. Hal ini dilakukan karena UUD 1945 diberlakukan kembali. Sistem presidensial ini membuat seluruh tanggung jawab pemerintahan ditanggung oleh presiden. Yang ketiga, tahun 1965 sampai 1998. Nah, pada masa ini Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Pada periode ini juga pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan, tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Yang terakhir tahun 1998 sampai sekarang, setelah berhentinya Soeharto dari jabatan presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk politik. Masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Dan sini ada era reformasi setelah tadi. Yang pertama, transisi demokrasi. Disebut transisi karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau transisi sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi. Transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya. Yang maknanya adalah Indonesia telah beranjak meninggalkan sistem diktator dan sedang menuju perubahan sebagai negara yang demokratis. Yang kedua, konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menurut Andreas Kelder adalah manakala ada suatu negara yang menghadapi stabilitas rezim. Itu artinya bahwa konsolidasi dilakukan oleh seberapa stabilnya rezim. Dalam hal ini adalah bagaimana konsolidasi demokrasi menjadi berhasil bila stabilitas rezim yang demokratis itu juga dapat terjaga. Yang terakhir ada tantangan demokrasi. Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik pasca reformasi
setidaknya dalam ekonomi makro seperti pertumbuhan, investasi, kerjasama perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Ya, itu tadi materi yang telah kami presentasikan. Selanjutnya dibuka untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo yang lain yang mau bertanya. Cek. Cek 1 2. Halo Mas. Suara saya kedengaran kah? Cek. Waduh. Halo, kedengeran Mas? Halo. Oke. Saya Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enggal Robert Jaisman, NIM 003. Mohon izin bertanya Mas. Ya, silahkan Mas. Oke, siap. Monggo. Tadi yang di bagian bentuk demokrasi secara umum kan ada 2 ya Mas, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih contoh demokrasi langsung dan contoh demokrasi perwakilan gitu? Terima kasih. Contohnya aja ya Mas ya. Oke, contohnya aja. Ya Mas, siap. Tunggu bentar. Oke Mas. Itu ini ya Mas Ronald tadi ya yang bentuk secara umum, yang menyampaikan materinya subbab. Iya Mas, iya. Oke, siap. Mas Slamet mau bertanya mungkin. Ya, untuk jawaban dari Mas Robert ya, pertanyaan dari Mas Robert. Contoh demokrasi langsung. Contohnya itu seperti pemilihan umum, pemilihan ketua OSIS gitu, unjuk rasa, memberikan pendapat secara langsung dalam rapat, memilih suara terbanyak. Kalau yang satunya sebentar. Untuk contoh demokrasi perwakilan ya Mas. Oke.
Contohnya seperti penentuan atau pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Kalau yang contoh demokrasi langsung tadi apa ya Mas? Boleh diulang nggak? Voting itu ini ya Mas, demokrasi langsung ya. Iya, demokrasi langsung. Nah, kalau demokrasi langsung berarti harus ini kayak Mas, harus langsung di tempat gitu untuk mengajukan demokrasinya gitu. Kan banyak tuh sekarang demokrasi dilakukan secara virtual gitu. Kayak KPUM kemarin itu pemilihan lewat smartphone gitu. Nah, itu bisa dikatakan demokrasi langsung juga enggak Mas? Atau Ya Mas, demokrasi virtual mungkin? itu bisa disebut demokrasi langsung ya, ikut mencoblos saat pemilu atau pemilu kada secara langsung ketua kelas gitu. Oke. Berarti yang lewat HP milih itu juga termasuk demokrasi langsung ya? Iya, Oke, siap. Terima kasih. ya sama-sama. Cek cek. Gimana yang lain? Ada yang mau bertanya? Mas, Saya Mas. mau bertanya. Oke, Mbak. Silakan. Saya Vida Nurjana NIM 001 ingin bertanya. Apakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Terima kasih. Mohon maaf, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah, Mbak Abida. Mbak, sudah. Benar. Ya,
Untuk pertanyaan Mbak Afida ya. Ini gimana, boleh diulang tadi, Mbak? Pertanyaan saya, apakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Afida ya. Jadi demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Adanya sistem pemilihan umum, namun secara mendalam demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh karena banyak pejabat tinggi lebih mengedepankan pendapat sendiri ketimbang rakyatnya. Apakah sudah jelas Mbak Afida? Sudah. Oke, yang lain mungkin Mas Slamet, bertanya Mas Slamet. Saya mau bertanya, Mas. Dokternya datang ke sekolah, Dek. Saya mau bertanya, Mas. Nggih, monggo Mas Arif. Perkenalkan, nama saya M. Arif Rahman Hakim, NIM 010. Pertanyaan, apa perbedaan demokrasi dan demokrasi liberal? Terima kasih. Sini, Dek. Perbedaan demokrasi dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, tidak terdapat batasan bagi setiap individu atau golongan untuk berserikat. Untuk demokrasi biasa mengutamakan musyawarah mufakat sehingga pemimpin tidak memberikan hak untuk mengambil keputusan sendiri, melainkan melalui pungutan suara atau voting. Bagaimana Mas Arif? Apa sudah jelas? Iya, udah jelas, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi terkait tujuan demokrasi mungkin. Mas Hambali mungkin. Tinggal dosen ya. Ya, sepeda mau tadi, baru tadi. Iku enek ndos nang ngene kene ini. Gambar mana ya? Saya mau bertanya, Mas. Perkenalkan, nama saya Fathul Ali Yahya, NIM 011. Mulai itu. Oh, no. Ya, itu pertanyaannya. Coba ya.
Bagaimana cara membentuk konsep dasar agar menjadi sebuah demokrasi? Gimana? Pertanyaan saya sudah jelas apa belum? Berarti konsepnya ya Mas ya? Ya, konsep dasar. Oke. Oke. Sudah jelas Mas. Siap. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ali Yahya. Konsep dasar pembentukan demokrasi yang pertama kedaulatan rakyat. Yang kedua ada pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga kekuasaan mayoritas. Keempat hak minoritas. Kelima jaminan hak asasi manusia. Yang keenam pemilihan yang bebas, adil dan jujur. Dan yang terakhir, persamaan di depan hukum. Begitu Mas. Apakah sudah jelas? Oke Mas, sudah jelas Mas. Terima kasih atas jawabannya Mas. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Fajar Wahyu sudah menjawab pertanyaan dari Mas Ali Yahya. Oke Mas. Cek. Halo Pak. Oke, masih ada tambahan lagi atau sudah? Sepertinya sudah Pak. Kalau sudah silakan disimpulkan dulu dan kemudian ditutup Mas. Ayo Mas Ronald, Mas Wahyu, diberi kesimpulan. Kesimpulannya nggak ada ini. Cek. Halo. Jadi kesimpulan dari demokrasi adalah pengertian demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai warga negara Indonesia wajib menyuarakan demokrasi, sangat diwajibkan agar dapat ikut terlibat dalam membantu dan menjaga keharmonisan serta kedamaian negara dengan cara mengikuti pemilu atau musyawarah
dalam pemilihan ketua anggota organisasi. Adapun sebuah hak yang bisa diperoleh ialah berbentuk suatu kebebasan dalam melangsungkan kehidupan, kemudian bebas menyampaikan pendapat, dan juga kebebasan untuk melaksanakan keadilan dengan berdasarkan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, silakan penutupan. Kalimat penutup. Halo, Mas Wahyu. Oke Mas, siap. Ya itu tadi materi yang sudah kami presentasikan. Dan untuk teman-teman terima kasih sudah mau bertanya dan juga menghadiri pertemuan hari ini. Bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wahyu, Mas Ronald. Ya, sama-sama Mas. Sama-sama Mas. Cek, halo Pak. Oke, sebentar ya, tempat saya masih azan. Oke Pak. Ya Pak. Masih itu kan munculnya juga karena bagaimana merasa sistem pemerintahan itu otoriter di era Orde Baru gitu kan. Kemudian akhirnya banyak terjadi demo-demo itu, nah memuncak akhirnya terjadi yang namanya reformasi. Nah, kalau dilihat dari sudut sejarahnya mirip ya. Nah, jadi ya bagaimana konsep demokrasi itu biasanya akan lahir setelah masa otoriter, masa misalnya kalian otoriter ya masa kediktatoran, gitu kan. Terus lahirin namanya demokrasi. Dan ciri dari demokrasi itu yang utama kalau ngomong di era modern sekarang ini ya adanya pemilu, gitu kan, pemilihan umum ya, yang secara langsung ataupun diwakilkan, tapi dengan prasyarat kesempatan yang sama, gitu kan. Jadi ada prasyarat yang sama, jadi bukan misalnya ada batasan tertentu atau apa. Nah, itu yang namanya pemilu dan harus dilakukan secara adil dan terbuka. Nah, itu ciri yang namanya demokrasi, gitu kan. Dan kemudian sejarah lahirnya demokrasi. Nah, itu tak tambahkan di bagian awal di dasarnya ya, setelah tadi sudah dijelaskan terkait definisi. Kalau definisi tidak usah, teman-teman bisa baca sendiri di situ. Nah, dan logika bagaimana lahirnya ya ini tadi, kalau teman-teman sudah tahu yang namanya sejarah lahirnya demokrasi seperti apa di era Yunani, kemudian teman-teman juga bisa lihat bagaimana di negara-negara modern biasanya seperti itu. Nah, kemudian dari bentuknya tadi sudah dijelaskan, ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan, ya. Jadi itu ciri atau bentuk dari yang namanya demokrasi. Nah, kemudian saya akan tambahkan yang di sini ya. Nah, prinsip juga akan saya sedikit tambahkan, gitu kan. Jadi konsepnya saya lupa namanya. Dahl kalau nggak salah ya, Robert Dahl. Nah, jadi terkait demokrasi itu ada 3 prinsip utama. Kalau dilihat dari kemudian landasannya dalam demokrasi itu kan salah satunya adalah poin yang namanya kebebasan. Itu kan demokrasi. Makanya kan tadi lahirnya dari yang serba terkungkung, otoriter, kediktatoran itu kan nanti melahirkan demokrasi.
Berarti apa? Salah satu dasar dari demokrasi, pilar dari demokrasi itu adalah kebebasan. Dan dalam hal ini kan kita berbicara dalam ranah politik loh ya. Nah, jadi kebebasan dalam pembicaraan politis. Nah, bagaimana seseorang itu bebas untuk memilih. Nah, kemudian apa namanya? Ya dia bebas untuk menyuarakan pendapat gitu kan. Kemudian apa namanya membuat organisasi, berkumpul dan lain sebagainya. Nah, itu prinsip yang pertama dasarnya dari yang namanya demokrasi. Bukan berarti demokrasi itu bebas terus sakarepe dhewe, itu bebas yang tidak terbatas itu bukan ya. Jadi bebas dalam pengertian tertentu, kebebasan itu tetap diatur ya dalam undang-undang gitu kan. Jadi tidak seenaknya sendiri, tapi peraturan dalam perundang-undangan pun juga harus mencerminkan demokratis. Sifatnya harus ya bukan terus untuk membatasi dengan trik tertentu gitu kan. Nah, sehingga aturan itu memang dibuat trik gitu kan, seolah-olah terlihat bebas akan tetapi bukan seperti itu ya. Benar-benar istilahnya dalam peraturan itu harus adil gitu kan, yang kemudian memberikan jaminan tentang kebebasan dan kesempatan yang sama gitu kan. Nah, jadi yang kedua juga dari prinsip demokrasi itu kan selain kebebasan gitu kan, juga yang namanya kesempatan yang sama itu gitu kan. Ya, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam memilih, kesempatan yang sama dalam dipilih gitu kan. Nah, jadi kesamaan gitu kan. Nah, itu prinsip juga di dalam demokrasi. Nah, jadi ya apa namanya terkait dengan bebas tadi juga mau saya tambahkan. Nah, jadi bebasnya bukan kadang gini, karena euforia demokrasi itu kebebasan juga kadang terlewat batas gitu kan. Nah, akhirnya yaitu terlalu banyak ramai gitu kan, demokrasinya sangat ramai gitu kan, banyak suara-suara yang bising gitu. Nah, itu akhirnya kan membuat jalannya pemerintahan juga tidak stabil gitu kan. Nah, kemudian ya kadang chaos gitu kan dalam bagaimana kondisi masyarakatnya gitu kan. Nah, jadi ya memang dalam demokrasi diperlukan bagaimana yang pertama adalah kesadaran manusianya itu. Kalau dalam ini pembicaraan prinsip dasarnya ya. Nah, dalam kebebasan itu ya manusianya harus punya bagaimana SDM yang bagus gitu kan. Nah, pengetahuan yang bagus gitu kan terkait yang namanya demokrasi. Sehingga dia bisa ngukur. Manusia pelaku utama kan tetap manusia ya, itu bisa ngukur bagaimana kebebasannya. Jadi kebebasan yang tetap bertanggung jawab gitu kan, bukan terus bebas yang serba tidak terbatas, bukan gitu kan. Bebas yang bertanggung jawab, kemudian juga mengikuti peraturan yang sudah disepakati, dan peraturannya pun juga harus mencerminkan keadilan. Nah, itu terkait yang namanya kebebasan. Terus yang kedua tadi kesamaan ya. Nah, jadi ya semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dalam dipilih gitu kan, dalam memilih gitu kan. Nah, itu demokrasi. Satunya saya agak lupa, saya lupa. Jadi prinsip kebebasan, kesamaan, satunya lupa ya. Jadi Robert Daly itu terkenal ya. Nah, 3 prinsip itu. Nah, oke, saya baru ingat 2, nanti kalau kemudian ingat lagi ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui gitu kan. Kalau mungkin ada pertanyaan terkait demokrasi, loh Pak, kenapa di era demokrasi seperti ini terus kok bising sekali gitu kan, dan lain sebagainya. Ya itu permasalahannya gitu kan. Bagaimana masyarakatnya itu merasa bebas gitu kan, terus semuanya itu bersuara semua gitu kan, malah jadi kadang yang terkadang sangat berisik sekali gitu kan. Masalah yang tidak penting aja terkadang jadi ya malah ditanggepi gitu kan, akhirnya jadi masalah gitu kan. Malah kadang masalah yang penting itu malah kadang terlewat seperti itu. Nah, itu kan diperlukan bagaimana dalam kehidupan demokrasi ya, karena platformnya itu tadi ya kebebasan, kesamaan, itu ya memang butuh SDM yang
yang kemudian bagus gitu kan, yang berkualitas. Nah, sehingga benar-benar demokrasi ini nanti bisa membawa kepada kesejahteraan gitu kan. Nah, oke, oh ya juga bagaimana prinsip juga ada namanya keterbukaan gitu kan. Nah, jadi ya dalam demokrasi ada keterbukaan, kemudian ini keterbukaan dan saya lupa katanya. Tapi kalau di dalam bahasa kita itu kemudian partisipasi. Nah, kan jadi yang ketiga itu partisipasi, keterbukaan dan partisipasi. Jadi ya dalam ranah demokrasi ini butuh masyarakat yang kemudian aware gitu kan, care gitu kan, tak punya pengetahuan terkait ya ranah politik, pemerintahan dan hukum gitu kan, sehingga kalau ada produk baru gitu kan dalam perundang-undangan, masyarakatnya itu care gitu kan, dikawal. Jadi oh benar-benar produk ini sudah adil atau belum, menunjukkan nilai-nilai demokratis atau belum gitu kan. Kalau belum kan kemudian masyarakatnya protes. Nah, makanya kan di ranah demokrasi itu meskipun undang-undang sudah dilahirkan gitu kan, masyarakatnya boleh memprotes itu, boleh mengajukan judicial review gitu kan, mereview kembali bagaimana peraturan yang sudah dibuat gitu kan. Nah, menurut masyarakat ini kurang adil, tidak demokratis gitu kan. Nah, jadi butuh masyarakat yang partisipatif kayak gitu. Jadi bukan kalau di era sekarang kan kadang kita masih melihat ya, wah itu urusan politik, wah itu urusan negara, urusannya orang-orang besar, wis kita enggak usah ikut-ikutan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kan kalimat yang menunjukkan tidak adanya kesadaran demokrasi ya. Ya tetap kalau justru orangnya terus masyarakatnya, warga negaranya nggak care gitu kan, ya enak banget orang-orang yang kemudian menduduki kekuasaan itu terus dia mau menggunakan kekuasaan untuk kepentingan tertentu, itu enak sekali karena kemudian dalam masyarakat itu muncul kemudian pernyataan-pernyataan yang ya sudah nggak care lagi terhadap pemerintahan, terhadap politik, terhadap peraturan. Padahal jalannya negara itu kan tergantung bagaimana peraturan. Peraturan itu apa yang kemudian nanti mengikat karena itu dianggap kesepakatan bersama, ya kan? Nah, kalau peraturannya aja nggak jelas, nggak adil, nah itu kalau warga negaranya juga sudah nggak care, nah itu kan alamat itu demokrasinya, jalannya demokratis ya. Nah, jadi ya kadang mungkin secara logika benar, wah itu masalahnya orang-orang besar, itu urusannya orang-orang besar ya. Tapi kemudian bagaimana yang banyak itu apakah orang besar ataukah orang kecil gitu kan? Warga negara biasa gitu kan. Dan yang mau ditujukan itu hanya segelintir orang atau semua orang gitu kan? Nah, semua warga negara. Nah, maka disinilah pentingnya yang namanya partisipasi. Nah, jadi ya kebebasan, kesamaan, dan partisipasi. Nah, itu penting menjadi pilar di dalam demokrasi, prinsip dasar dalam demokrasi. Selain tadi juga sudah dijelaskan ada prinsip demokrasi yang disampaikan oleh teman pemateri gitu kan. Nah, oke. Jadi itu mungkin yang tak tambahkan terkait demokrasi. Silakan, masih ada pertanyaan? Bahkan masih ada pertanyaan atau tidak? Saya Pak mau bertanya. Bahkan Mas Obot. Kan demokrasi langsung itu contohnya seperti pemilihan suara secara pemilihan umum, pemilu nggih Pak. Nah, di era sekarang itu ada pemilihan umum secara virtual di masa pandemi ini. Nah, itu bagaimana Pak pendapat Bapak? Apakah itu sah saja? Kan demokrasi yang langsung saja masih punya potensi ini ya, ada kecurangan gitu dalam pemilihan suara, kan satu orang satu suara harusnya. Nah, gitu Kak. Oke, bagaimana suatu saat nanti kalau demokrasi virtual ya gitu kan. Jadi gini, kalau masalah virtual, elektronik ataupun konvensional gitu kan, itu kan itu berbicara medium ya. Jadi mau bicara apapun gitu kan, sebenarnya tetap masih ada celah gitu kan, tetap masih ada celah gitu kan, untuk misalnya
kayak pertanyaan Mas Robert tadi, kalau gimana kalau nanti curang gitu kan. Nah, wong yang biasa aja masih bisa gitu kan, apalagi virtual ya. Ya iya, di semua media gitu kan, medium itu yang nanti digunakan sebagai instrumen di dalam demokrasi gitu kan. Ya, itu masih semuanya terbuka celah untuk berbuat curang gitu kan. Makanya yang paling dasar itu tadi gitu kan, dalam demokrasi itu bukan bergantung pada media apa yang digunakan untuk misalnya pemilu gitu kan, praktik demokrasinya, tetapi yang penting itu adalah bagaimana pengetahuan dan kesadaran dalam warga negara di dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi gitu kan. Nah, dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara gitu. Nah, itu yang penting itu di situ Mas. Jadi pakai nanti entah mediumnya di era digital atau medianya konvensional untuk praktik demokrasinya, itu semuanya masih terbuka dengan orang, misalnya orang mau curang itu masih terbuka semuanya ya. Misalnya sampean bisa lihat aja dulu di era PNS lah, katakanlah, nggak usah yang terlalu besar lingkup negara ya. Berarti ya itu lingkup negara tapi kan lebih kecil konstituennya. Itu dulu di era masih konvensional, orang berteriak kadang rekrutmen PNS itu kurang gitu kan, ya terbukti kayak gitulah. Nah, kemudian di era digital itu dipakai komputer ini lebih fair karena lebih terbuka, ini tidak bisa terkecurangan gitu kan, langsung ada penilaiannya langsung keluar, tapi kenyataannya ya tetap masih aja bisa diakali kan. Kalau teman-teman lihat berita itu kan kemarin yang di mana itu kan terindikasi ada kecurangan dalam sistem seleksi CPNS gitu kan, padahal sudah memakai virtual dan dibuat sekiranya nggak bisa dicurangi gitu kan, tapi ya masih aja tetap bisa. Ya itu karena apa? Basic kembali lagi, media yang digunakan itu adalah buatan manusia yang pasti punya celah gitu kan. Ya kan, misalnya data ini aman, ternyata juga bocor gitu kan. Nah, jadi ya tergantung, sekali lagi kita kembalikan itu tergantung bagaimana pengetahuan, kesadaran ya, dan nanti praktek manusianya terhadap yang namanya menyikapi demokrasi gitu kan. Nah, semakin nanti berkualitas, SDM-nya punya pengetahuan yang bagus gitu kan, kesadarannya sudah tercipta gitu kan. Nah, nanti praktek demokrasinya juga akan berkualitas gitu Mas. Jadi selama masih 3 hal ini belum ada, mau gonta-ganti medium itu masih dimungkinkan untuk dicurangi. Itu Mas Robert, tanggapan saya ya. Oke Pak, terima kasih. Silahkan, ada pertanyaan yang lain? Sepertinya sampun Pak, sudah cukup. Oke. Kalau sudah cukup, alhamdulillah ya. Sampai ketemu minggu depan. Ambil yang baik-baik saja. Terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang sudah bertanya. Nanti silahkan tulis nama dan NIM ya yang bertanya. Oke, gitu. Saya akhiri, banyak kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.